nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya tenang hatiku, Engkau pelindungku. Kini jiwa kami
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami memuji kebesaran-Mu sebab Tuhan baik, besar setia Tuhan sekarang dan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu, kekasih-Mu, biji mata kesayangan-Mu, boleh datang untuk memuji, memuliakan Tuhan. Dan saatnya Tuhan, setelah kami memuji, menyembah Engkau, kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu, sembunyikan dia di belakang salib-Mu, supaya kemuliaan-Mu ada tengah kami. Dan Tuhan Allah Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman ini dari awal pertengahan ke akhirnya. Berkati kami semua Tuhan, Tuhan mendengar setiap seruan doa kami, apa menjadi isi hati kami terbuka di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, mari bekerjalah ya Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman, berkati song leader singers, para pemain musik semua yang ambil bagian pelayanan hari ini, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dengar doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur sebab Tuhan baik, setia Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Dan kita bersyukur bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan untuk datang memuji muliakan Tuhan. Dan juga mendengarkan firman Tuhan sekalipun secara online dari rumah kita masing-masing ya.
Hari ini kita mau belajar bagaimana dalam hidup kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, ya. Mari kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dengan dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, sekali lagi, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, apa arti memuliakan Tuhan dengan tubuh kita? Ya, kita memuliakan, kata memuliakan dipakai kata doxazo, ya, yang artinya menghormati, memuji, membesarkan. Memuliakan Tuhan dengan tubuh kita artinya kita menghormati Tuhan dengan tubuh kita. Kita memuji Tuhan dengan tubuh kita. Kita membesarkan nama Tuhan dengan tubuh kita. Ya, itu maksudnya memuliakan Tuhan dengan tubuh. Artinya seluruh anggota tubuh kita. Bagaimana kita pakai untuk mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Mengapa saudara kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita? Itu pertanyaan pertama. Mengapa saudara? Mengapa saudara dan saya harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita? Jawabannya yang pertama saudara, karena memuliakan Tuhan adalah suatu perintah. Dikatakan di sini, karena itu muliakanlah Tuhan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu, ada tanda seru di sana. Ini saudara adalah suatu perintah. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20 dikatakan demikian. Ya, ini konteks ayat yang kita baca, yaitu segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya dengan perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Ya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, saudara, mengapa saudara kita tidak boleh melakukan dosa percabulan? Sebaliknya, mengapa kita harus mempermuliakan Tuhan dengan tubuh kita? Karena saudara, tubuh kita itu ya karena memuliakan Tuhan dengan tubuh kita itu adalah perintah Tuhan. Itu yang pertama, ya. Perintah Tuhan. Itu menjadi isi hati Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Saudara, dikatakan bahwa tubuh kita bukan untuk percabulan, melainkan tubuh kita ini adalah untuk Tuhan. Mengapa saudara kita harus mempermuliakan Tuhan dengan tubuh kita? Karena saudara, yang kedua, tubuh kita ini bukan milik kita. Tubuh kita adalah milik Tuhan. Dikatakan segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Ya, segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ya, kita mungkin berkata ini hidup saya, terserah saya. Saudara, perihal makan minum saja. Ya, kita harus memikirkan apakah ini kehendak Tuhan atau bukan, ya.
Semua halal tapi tidak semua berguna. Jadi kalau tidak berguna jangan dilakukan. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukan untuk percabulan. Kita punya tubuh kita sudah ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Saudara. Tubuh kita adalah untuk Tuhan. Paulus berkata, namun aku hidup, tapi hidupku bukanlah aku lagi. Aku hidup, hidupku untuk Tuhan. Hidupku yang kuhidupi dalam tubuh yang sekarang adalah hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saudara kasih oleh Tuhan, percabulan artinya apa? Secara umum, ya, percabulan artinya dari setiap jenis hubungan seksual di luar nikah, melanggar hukum atau tidak wajar. Percabulan, amoralitas seksual, prostitusi. Saudara, tubuh ini bukan untuk percabulan. Tubuh ini bukan untuk kedagingan. Tubuh ini bukan untuk dosa, saudara. Tetapi tubuh ini harusnya untuk Tuhan. Ya. Tubuh harusnya dipersembahkan buat Tuhan. Bukankah saudara, Yesus mati untuk kita. Dia mati di kayu salib mengorbankan tubuhnya, nyawanya, darahnya. Untuk membayar kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Karena itu saudara, hidup kita yang sia-sia menjadi bernilai berharga. Dan hidup ini, tubuh ini persembahkan untuk Tuhan. Yang kedua selanjutnya saudara, tubuh kita adalah untuk Tuhan. Artinya tubuh kita adalah milik Tuhan. Tubuh kita ini milik Tuhan. Tubuh kita dikatakan adalah anggota Kristus dalam ayat 14. Allah yang membangkitkan, Tuhan Yesus akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Ya. Tubuh kita ini anggota tubuh Kristus. Artinya kita menjadi bagian dari tubuh Kristus, saudara. Ya. Apa yang terjadi dengan hidup kita itu mempengaruhi secara rohani. Apa yang terjadi dengan hidup kita itu mempengaruhi hati Tuhan, saudara. Artinya apa? Jangan kita berpikir, ini hidup saya, terserah saya. Ya, saya mau bikin apa? Ini hidup saya kok. Ya, saudara. Ternyata ketika kita memakai tubuh ini untuk kedagingan, untuk dosa, saudara, untuk percabulan, maka saudara kita mendukakan hati Roh Kudus. Ya, kita membuat hati Tuhan itu bersedih. Mengapa saudara? Karena kita adalah anggota dari tubuh Kristus. Ya. Yang ketiga saudara, dosa percabulan itu mengikat dan memperhamba. Ya. Mengapa kita tidak boleh menyerahkan tubuh kita untuk percabulan, dosa percabulan? Karena dosa percabulan itu mengikat dan memperhamba. Ayat 16, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Saudara, kalau ada orang hidup dalam dosa percabulan, tanpa sadar dosa itu mengikat dia. Memang awalnya kelihatannya biasa. Saya bisa lepas. Ya. Tapi saudara, hal-hal yang cabul, yang kotor, pikiran-pikiran yang kotor, dosa prostitusi, ya, dosa percabulan, perzinahan, itu mengikat orang itu saudara. Dan pada akhirnya dia diperhamba. Ya, tanpa sadar. Dia diperhamba, dia tidak bisa lagi melepaskan dirinya. Daripada kita mengikat diri dengan dosa percabulan, ya, diperhamba oleh kedagingan, oleh dosa. Lebih baik saudara, kita mengikat diri dengan Tuhan. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menyadari kita anggota tubuh Kristus, kita bagian dari tubuh Kristus. Hidup ini, tubuh ini milik Tuhan. Maka saudara, kita menjadi satu dengan tubuh Kristus. Kita menjadi satu roh, terikat dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan.
Saudara, dosa percabulan adalah dosa terhadap diri sendiri. Ayat 18 dikatakan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya. Dosa percabulan bukan hanya masalah jasmani, tetapi rohani dan emosional juga. Orang yang melakukan percabulan akan merasa berdosa terhadap pasangannya, terhadap Tuhan, terhadap dirinya sendiri. Ini adalah suatu perasaan bersalah yang sangat dalam. Ya, pada awalnya mungkin dia merasa tidak ada yang tahu kok. Tapi saudara, dosa itu terus mengikat dia. Ya, dia akan merasa terus tertuduh tanpa sadar. Hubungannya dengan pasangannya menjadi terluka, saudara. Ya, menjadi cacat, menjadi tidak baik. Tanpa sadar, hubungannya dengan Tuhan semakin jauh. Dan juga dia berdosa terhadap dirinya sendiri. Ada rasa bersalah yang dalam di dalam dirinya. Saudara, yang kelima kita belajar, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dikatakan ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah diberi dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, rumah Roh Kudus, saudara. Ya, memang di dalam perjanjian lama, ya, bait Allah itu ada di Yerusalem. Itu perjanjian lama. Semua orang Israel datang minimal setahun 2 kali ke Yerusalem, mempersembahkan korban dan beribadah di sana. Tapi saudara, dalam perjanjian baru, Yesus mati untuk kita orang berdosa. Ya, Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus naik ke surga. Darahnya menyucikan kita, mengampuni kita. Dia memberikan kita hidup yang baru. Cara berpikir yang baru. Pikiran yang kotor disucikan. Ya, anggota tubuh hidup kita yang tadinya penuh dengan dosa diampuni oleh Tuhan. Kita disucikan dengan darahnya. Kita diberikan hidup yang baru. Ada Roh Kudus dicurahkan, memeteraikan hati setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah saudara, kita kemudian menjadi bait Roh Kudus. Roh Kudus diam dalam hidup kita, dalam diri kita. Bayangkan ya, kalau tubuh ini saudara kita pakai untuk dosa. Dosa itu saudara enggak hanya percabulan saja. Dosa banyak, dosa yang lain. Perkataan yang dosa, perbuatan yang dosa saudara. Ya, dosa apa lagi? Mungkin saudara tanpa sadar kita merusak diri kita, bait Allah. Ya, ada orang suka pakai obat-obatan narkoba, ya, narkotika dan sebagainya, saudara. Sehingga tanpa sadar dia merusak tubuhnya sendiri. Saudara, sadarilah bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Sebab itu kita harus mempermuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Yang keenam saudara, kita telah ditebus dengan harga yang lunas oleh Kristus. Ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ya. Artinya saudara, kita ini hidup kita yang lama saudara, sudah ditebus oleh darah Kristus dan harganya itu sudah lunas dibayar. Jadi kita tidak berhutang lagi kepada hidup lama. Seakan-akan kita harus kembali kepada hidup kita yang lama. Ya. Mari saudara kita maju kepada hidup yang baru di dalam Tuhan. Sebab itu saudara, mengapa orang-orang percaya harus menyadari betapa berharga hidup yang Tuhan sudah berikan. Betapa Tuhan membayar harga. Keselamatan kita luar biasa dengan nyawanya. Dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Harusnya kita belajar menghargai apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Yaitu hidup ini. Mari pakai hidup ini. Mari pakai tubuh ini. Untuk mempermuliakan Tuhan. Ya, jangan lagi mau diperhamba oleh
dosa. Mari kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 ya. Dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ya, dosa itu punya keinginan, saudara. Tubuh kita ini tubuh daging, ya ada keinginan. Ya, jangan kita menuruti lagi. Jangan dosa itu berkuasa atas hidup kita lagi. Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Ya. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ini yang Tuhan mau, saudara. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, saya bersyukur di sini dipakai kata anggota-anggota tubuh. Artinya apa? Pikiran kita, kepala kita serahkan kepada Tuhan. Mulut kita serahkan kepada Tuhan. Mata kita serahkan kepada Tuhan. Telinga kita serahkan kepada Tuhan. Tangan kita serahkan kepada Tuhan. Kaki kita, seluruh anggota tubuh kita serahkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan memakai setiap anggota tubuh kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Penerapannya saudara sederhana saja. Selama ini apakah sudah pikiran kita pakai untuk mempermuliakan Tuhan? Sudah belum, saudara? Ya, apakah pikiran ini kita pakai untuk merenungkan firman, mengagungkan Tuhan, memikirkan betapa Tuhan itu luar biasa baik dalam hidup kita? Atau sebaliknya, kita pakai untuk hal-hal yang sia-sia, hal yang kotor, yang najis, yang salah, yang busuk. Atau perkara duniawi semata-mata. Atau sebaliknya kita pakai pikiran kita untuk mempermuliakan Tuhan. Mata kita, apa yang kita lihat setiap hari, apa yang kita tonton di HP, ya, di media sosial. Apakah yang kita lihat itu mempermuliakan Tuhan atau tidak? Itu perkara yang benar, yang baik atau dosa. Mulut kita sudah pakai belum untuk mempermuliakan Tuhan? Atau kita pakai untuk berkata yang sia-sia. Satu kali saya mendengar pembicaraan anak-anak muda di HP. Ya, bercanda tapi isinya ya saling menjelekkan, saling mencaci, memaki, mengenyek satu dengan yang lain. Lalu mereka bilang bercanda, saya bilang wah kalau kalian bercanda kayak gitu tuh itu enggak betul itu. Ya tidak baik itu. Hati-hati saudara. Ya biarlah pakai mulut ini memberkati orang. Pakai mulut ini mempermuliakan Tuhan. Bagaimana dengan anggota tubuh kita yang lain? Tangan kita misalnya, kaki kita, hidup kita, tubuh kita. Sudah belum kita pakai untuk menghormati, mempermuliakan nama Tuhan. Ya, biarlah saudara dalam hidup kita, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dengan anggota tubuh kita mempermuliakan, menghormati, menghargai, mengagungkan nama Tuhan. Sehingga saudara hidup kita menjadi kesaksian, orang bisa melihat ada Yesus hidup di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari saudara kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami memuji kebesaran-Mu sebab Tuhan baik, besar setia Tuhan sekarang dan sampai selamanya. Tuhan, banyak kali dalam hidup kami menyadari Tuhan bahwa kami dengan pikiran, perkataan, perbuatan, ketika kami menghadapi masalah, terhimpit atau dalam pergumulan yang berat, kami lupa untuk mempermuliakan Engkau. Ampunilah kami, sucikanlah kami. Mungkin saat ini Tuhan masih ada anak-anak-Mu yang bergumul dengan pikiran-pikiran yang tidak benar, yang kotor, yang keliru, yang salah, yang melemahkan, yang sia-sia. Ya Tuhan, ajarlah, ampunilah, tolonglah anak-anak-Mu supaya kami boleh memakai pikiran kami untuk hal-hal yang berguna, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan pikiran duniawi, pikiran yang sia-sia, tetapi pikiran yang mempermuliakan Engkau. Mungkin itu ada perkataan, perbuatan kami
yang selama ini mungkin belum mempermuliakan Tuhan. Atau mungkin dengan anggota tubuh kami, mata, telinga kami pakai bukan untuk mempermuliakan Tuhan. Tuhan ampuni. Sucikanlah, layakanlah kami Tuhan. Supaya dalam hidup kami, Roh Kudus menolong kami dimampukan. Supaya kami bisa memakai anggota tubuh kami. Pikiran kami, mata, telinga, perkataan, perbuatan kami, tingkah laku kami. Semuanya mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, kiranya Roh-Mu terus berbicara dalam hidup kami, menolong dan memampukan kami. Dengarlah segala seru doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku datang di hadapan Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap aku sembah, ku sembah. Kau melihat setiap tangan kami yang terangkat di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau satu-satunya Tuhan yang tidak pernah berubah kasih-Nya dalam hidup kami. Engkau Tuhan satu-satunya yang selalu ada bagi hidup kami Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Amin. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, Bapa, hanya Engkau. Oh, Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Satu kali lagi katakan, Kau tetap Allah. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai untuk Allah kita. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau yang memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan.
Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini. Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya, Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Lalu kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menerima berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Laksanakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas perkataan ini, mari kita bersama-sama berkata, amin.